Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini saya atas nama Kanti Lestari dengan NIM 10120190046, mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, akan membahas sebuah materi yakni mengenai asas-asas kurikulum, yakni dari mata kuliah pengembangan kurikulum madrasah. Nah, akan tetapi sebelum saya merujuk kepada pembahasan asas kurikulum itu sendiri, ada baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan dasar atau pengertian dan sedikit sejarah mengenai kurikulum. Jadi kurikulum ini merupakan sesuatu yang berbeda-beda di setiap perkembangan zaman, yang tidak lain setiap perkembangan zaman di dalam suatu pendidikan itu memiliki aturan kurikulum yang berbeda-beda. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, ternyata di dalam suatu kurikulum ini terdapat asas-asas, yang dimana asas-asas ini meliputi asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, asas organisatoris, dan asas teknologi. Nah, kemudian yang pertama, yakni mengenai kurikulum. Jadi kurikulum ini, sebenarnya kurikulum ini pada tahun 1812 belum dikenal dengan nama kurikulum dan tidak ditemukan di dalam kamus Webster pada saat itu. Nah, jadi istilah daripada kurikulum ini mulai muncul saat tahun 1856, dan saat itu juga pemaknaan kurikulum di dalam suatu pendidikan itu sangat populer. Nah, kemudian kata dari kurikulum ini sendiri diambil dari kata charoid, atau yang berarti kuda kecil, lucu, dan unik, yang dimana kereta ini atau kereta kuda ya, atau yang dimana kereta kuda ini membawa dari garis start hingga finish. Nah, jika dihubungkan apa dari pengambilan kata kurikulum ini dengan kurikulum di dalam pendidikan ini, jadi hubungannya itu menurut saya, jadi kalau kita membahas mengenai suatu kurikulum, apa yang tujuan yang ingin kita capai itu tentunya kalau kita ingin mencapai sesuatu tujuan yang baik, tentunya harus dari garis start hingga finish, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada pula beberapa atau salah satu pendapat ahli, yang dimana pendapat ahli tersebut bernama William B. Ragan. Beliau ini menggunakan pemaknaan kurikulum ini dalam arti luas, yang dimana kurikulum ini merupakan suatu program atau kehidupan di dalam sekolah dan pengalaman dari siswa ini di bawah naungan atau tanggung jawab dari sekolah itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan asas-asas kurikulum. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu mengenai asas filosofis. Asas filosofis diambil dari falsafah atau filsafat, dan falsafah atau filsafat itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, yang dimana filosofis, filosof, dan pilan, yang berarti cinta, pecinta, dan mencintai. Kemudian diambil dari kata Sophia, yang berarti kebijaksanaan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Nah, yang dimana jika kita sangkut pautkan mengenai kurikulum pendidikan, jadi filosofis ini merupakan suatu yang dimana ketika kita ingin mencari ilmu pengetahuan, tentunya kita harus mencintai terlebih dahulu ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ibarat kata kita mencintai seseorang. Nah, ketika kita mencintai seseorang, bagaimana dalam suatu hubungan itu dapat terjalin secara baik dan harmonis, tentunya kita harus menimbulkan suatu cinta. Sama halnya dengan ketika kita ingin mengambil suatu atau mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya harus didasarkan oleh cinta. Nah, kemudian dalam kata Sophia atau kebijaksanaan, dan seperti yang saya sebutkan sedemikian rupa, bahwasanya yang dimana seseorang yang mencari ilmu dengan yang tidak, atau dalam arti lain seseorang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu ini tentunya akan berbeda. Nah, yang dimana kalau orang yang berilmu itu lebih bijaksana dalam melakukan segala hal. Nah, kemudian tadi ada pemaknaan kebenaran atau hakikat. Jadi tidak lain
ketika tujuan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri untuk mencapai suatu kebenaran atau untuk mendapatkan suatu kebenaran dan hakikat dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada kurikulum di Indonesia, jadi kurikulum di Indonesia ini berpegang teguh pada filsafat pendidikan Pancasila. Nah, kemudian karena orang-orang Indonesia terbiasa dengan atau menganut paham Pancasila, tentunya yang diharapkan adalah segala sesuatu, baik itu lembaga atau persorangan, tidak melenceng dari asas Pancasila. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni mengenai asas psikologis. Nah, jadi asas psikologis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama asas psikologis anak dan yang kedua asas psikologis belajar. Nah, jadi yang pertama asas psikologis belajar, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam suatu kurikulum itu yang kita bahas itu hanya bahan ajar. Nah, yang dimana di sini problemnya ketika kita menerapkan suatu kurikulum di mana kita memaksa anak ini untuk menyesuaikan suatu keadaan belajarnya sesuai dengan kurikulum itu tersebut. Padahal sebenarnya tidak semua anak itu memiliki pemikiran yang sama, tidak semua anak itu memiliki eksistensi belajar yang sama. Nah, kembali lagi kepada tujuan kita mendirikan sekolah, yakni untuk memberikan anak-anak ini peluang untuk mengembangkan bakatnya dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, maka dari itu kalau kita membahas mengenai psikologi, nah ini berarti menyangkut tentang kejiwaan anak. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, nah guru ini kan digugu dan ditiru. Tidak hanya sebagai makna digugu dan ditiru, tetapi guru juga harus mampu mendidik. Nah, bagaimana seorang pendidik itu ketika mengajarkan sesuatu di mana dia harus mampu pula menguasai psikologis anak-anak didiknya. Nah, semisal di dalam suatu ruangan ini terdapat 34 siswa dan yang mengajar itu hanya satu orang guru. Nah, tentunya di dalam 34 siswa ini terdapat sifat atau karakter siswa yang berbeda-beda. Nah, tentunya bagaimana seorang guru ini dan pentingnya seorang guru ini harus menguasai betul-betul bagaimana ilmu daripada psikologis ini untuk mencegah atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, semisal mungkin ada anak didik yang gemarnya bermain dan tidak pernah memperhatikan pelajaran. Nah, di situ bagaimana peran seorang guru ini dalam mengarahkan siswanya ini agar memperhatikannya, tetapi dengan prospek yang dimana sesuai dengan psikologis atau kejiwaan anak itu. Nah, mungkin kalau dia keras, jiwanya keras, maka disampaikan dengan cara yang halus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beralih kepada yang kedua, yakni mengenai asas psikologis belajar. Nah, jadi di mana seorang pendidik ini dalam menentukan suatu psikologis belajar, ya di dalam belajar siswa ini tentunya kita harus menghantarkan suatu siswa ini dari sesuatu hal yang tidak ia tahu menjadi tahu. Nah, kemudian memperbaiki norma-norma atau perilakunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sedikit kesimpulan daripada psikologis ini, yakni di mana suatu pendidik itu harus betul-betul menguasai ilmu dari psikologis itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada asas sosiologi. Nah, jadi kalau kita membahas ilmu pengetahuan sosiologis itu, nah jadi ilmu pengetahuan sosiologis itu merupakan sesuatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki mengenai masalah atau problematika di dalam sosialisasi, baik itu individual atau dalam suatu kelompok atau di dalam bermasyarakat. Jadi kalau kita sangkut pautkan sosiologis ini di dalam suatu kurikulum pendidikan ini, tentunya ini mengenai suatu siswa. Nah, jadi siswa yang terdapat di dalam satu kelas ini, semisal 34 siswa, tentunya tidak semua siswa dapat memahami karakter satu sama lain. Ada yang egois, ada yang penyabar, ada yang keras kepala, tapi ada pula yang luluh. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengajarkan kepada siswa ini agar mereka ini bisa menyesuaikan diri di dalam kelas. Nah, mana di dalam kata lain, tidak semua pula di dalam satu kelas ini memiliki misalnya suku yang sama.
misalnya ada dari suku Jawa, Makassar, Bali, atau sebagainya ya. Tentunya ada pula kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Nah, jadi fungsi daripada sosiologis itu sendiri tidak hanya untuk mengajarkan atau membawa anak-anak ini ke dalam suatu lingkup atau suatu pelajaran bahwasanya bagaimana mereka bisa berbaur dengan sesama temannya, akan tetapi juga ini mengajarkan untuk masa depannya, bagaimana ketika nanti dia harus sadar bahwasanya kita ini sebagai manusia hidup berdampingan atau kita tidak terlepas dari orang lain. Nah, maka dari itu ilmu dari sosiologis ini tentunya harus diterapkan. Nah, kemudian selanjutnya ada mengenai asas organisatoris. Nah, jadi asas organisatoris ini simpel saja saya menjelaskan yang dimana menyangkut mengenai bahan-bahan ajar yang akan disampaikan. Nah, baik itu mungkin bagaimana bahan ajar itu apakah dipisah-pisah atau bahan ajar ini dihubungkan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain, misalnya dalam bidang studi IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai teknologi. Asas teknologi. Nah, ketika kita berbicara mengenai teknologi, tentunya di dalam suatu ilmu atau pendidikan itu tidak terlepas dari teknologi ya. Jadi ibaratnya kalau kita bilang ilmu hanya berpegang teguh kepada membaca tanpa mempraktekkan, itu sama saja dengan teori mati. Nah, sebaliknya ketika kita menjelaskan suatu praktik, nah akan tetapi tanpa ilmu itu sama saja dengan hal yang sia-sia. Jadi ini sangat berhubungan penting antara ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki kaitan yang sangat erat. Maka dari itu bagaimana cara kita, apalagi di era yang sekarang serba digital ini, bagaimana kita bisa mengantarkan suatu kurikulum atau kurikulum di dalam suatu pendidikan ini agar bisa tercapai sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contohnya saja sekarang ini di masa COVID ini banyak sekali hal-hal yang pendidikan yang bersangkutan dengan media sosial. Nah, contohnya saja aplikasi Zoom, di mana bertatapan muka antara dosen atau guru dengan siswa atau mahasiswanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian banyak contoh lain daripada penggunaan teknologi ini di dalam pendidikan. Contohnya seperti bagaimana pembuatan suatu makalah atau PowerPoint. Kemudian ada juga karya-karya ilmiah lainnya menggunakan teknologi digital atau seperti laptop. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.